Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Yogi Wisesa, Tekom 18. Di sini gue bakal jelasin apa aja yang udah kita lakuin pada saat CS kemarin, yaitu modul 9 DMJ, yang judulnya adalah Network Automation. Di sini kita bakal implementasi Network Automation sederhana menggunakan sebuah tool yang bernama Ansible. Sebelum CS, kita ada pre-CS dulu. Jadi di pre-CS ini kita harus nginstall uh, operating system tambahan di dalam Windows, yaitu Linux Ubuntu. Kenapa kita perlu Ubuntu ini? Karena Ansible yang akan kita gunakan itu berjalannya di dalam Ubuntu. Jadi kita perlu install Ubuntu dulu. Setelah Ubuntu sudah selesai diinstal, kita langsung install Ansible di dalam Ubuntunya menggunakan komen-komen yang ada di bawah ini. Jadi kita install repository-nya, lalu install Ansible-nya, lalu kita install program pendukung yaitu Python dengan library-nya yaitu pip dan paramiko. Nah, setelah kita selesai install ini, kita langsung masuk ke CS. Kita langsung disuruh masuk ke folder Ansible yang udah kita install tadi. Langsung kita masuk Ubuntu. Lalu kita masuk ke folder etc Ansible menggunakan command cd etc Ansible. Setelah kita masuk, kita lihat isi folder yang udah ada di dalamnya, yaitu menggunakan dir. Nah, setelah di dir ini kita udah sebelumnya saya udah punya first playbook dan second playbook karena sudah praktikum. Tapi isi folder yang sebetulnya yang default adalah Ansible CFG dan hosts. Nah, pada nomor 2 kita disuruh untuk cari host key checking sama dengan false, lalu di uncomment. Kita langsung buka ke Visual Studio aja biar lebih gampang. Nah, di Ansible CFG ini kita langsung cari kode yang tadi, host key checking false. Nah, sini sebelumnya adalah di comment ini, lalu kita hapus komennya. Kenapa kita harus di uncomment di sini? Karena kita tidak menggunakan key putih yang seperti yang kemarin kita buat .ppk, file.ppk. Jadi kita nggak perlu host key checking, sehingga ini perlu ini jadi false. Jadi SSH-nya kita cuma perlu username dan password aja, tanpa perlu key. Lalu kita lanjut ke nomor 3. Nah, kita menggunakan Cisco DevNet, routernya udah disediakan dari Cisco sana. Jadi kita tinggal masukin aja propertiesnya ini ke dalam file di sini, file hosts. Lalu kita lihat di sini file hostnya. Nah, dalam host ini kita menambahkan di paling bawah ini file ini dengan nama routers. Ini adalah alamatnya, iosxemanagement.cisco.com. Dan di sini adalah variabel yang digunakan, username, password, developer, passwordnya C1SKO 12345. Nah, di sini network connectionnya CLI, OS-nya iOS dengan port 8181. Ini nih, nanti akan digunakan untuk menggunakan playbook dan untuk pengecekan. Kita lanjut lagi, lakukan cek ping dalam router menggunakan Ansible routers SM ping. Langsung aja kita coba Ansible routers M. Nah, di sini sebelumnya saya jelaskan dulu Ansible routers /m ping. Ansible di sini maksudnya kita menggunakan program Ansible. Routers di sini kita memanggil variabel routers yang sudah kita tadi tulis di host. Jadi kita langsung masuk ke alamat ini. Lalu strip m yang berarti kita menggunakan modul apa yang kita gunakan, yaitu modul ping. Di sini kita bisa lihat pingnya sukses dengan kita ping, kita mendapat jawaban pong. Berarti pingnya sudah berhasil dan router berhasil dikomunikasikan. Lalu kita bisa lanjut ke nomor 6, komen untuk memberikan informasi IP yang ada pada router. Jadi kalau pada router biasa itu kita biasanya menggunakan show IP interface brief langsung di routernya, CLI routernya. Namun karena sekarang kita menggunakan Ansible,
Jadi kita mempass through komen tersebut menggunakan komen ini. Jadi Ansible, yang berarti kita menggunakan program Ansible, lalu routers, berarti ke alamat yang tadi routers, menggunakan modul dari iOS_comment. Lalu di sini adalah atributnya yang kita masukkan, yaitu comments. Comments yang kita menggunakan adalah show IP interface brief. Kita tutup lagi, lalu kita enter aja. Nah, di sini bisa kita lihat di sini bisa kelihatan semua interface yang ada di dalam sini dan IP-nya. Nah, sebelumnya di sini kita bisa lihat udah ada loopback 21, mungkin karena seperti yang kita tahu router di sini sebetulnya cuma satu. Jadi mungkin saya bertabrakan dengan kawan saya yang sudah lagi bikin video juga. Jadi di sini sudah ada loopback 21-nya. Tapi sebetulnya sebelumnya harusnya hanya ada gigabit 1, 2, 3 yang defaultnya, dan yang up cuman yang satu, seperti pada screenshot CS saya, yaitu seperti ini, gigabit 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita lanjut ke pembuatan first playbook. Jadi playbook inilah yang digunakan sebagai sistem otomasi yang dipakai di Ansible. Jadi playbook ini jadi kumpulan beberapa komen-komen yang langsung dipakai dalam sekali, jadi langsung di play. Jadi bisa lihat first playbook kita adalah get config, yaitu cuman hanya mengambil config yang sudah ada lalu di display. Jadi di sini bisa kita lihat namanya playbook pertama Yogi. Nah, di sini message yang akan di return adalah hostname-nya. Ini variable hostname, dan OS-nya ini versi iOS Cisco-nya. Langsung aja kita masukkan ke Ubuntu-nya pakai menggunakan command Ansible. Ini ada typo sedikit ya, harusnya ada stripnya. Di Ansible playbook, ini adalah program yang kita gunakan. Langsung kita masukkan nama filenya, first playbook _yogi.yml. Di sini kita bakal tunggu dulu. Di sini ada proses play-nya. Memang makan agak lama karena menggunakan SSH. Jadi kita perlu sabar aja. Nanti juga keluar. Ya, setelah keluar outputnya kita bisa lihat di sini sudah play. Tasknya adalah ini, oke, iOS Access Management, yang berarti ini adalah getting config-nya, berarti ini adalah proses pengambilannya, oke, berhasil. Lalu task display di config. Nah, di sini adalah message-nya yang seperti tadi kita udah itu. Hostname-nya adalah CSR 1000V dan versi OS-nya adalah 16.09.03. Di sini ada play recap. Di sini adalah berarti pengecekan status yang play yang sudah kita lakukan. Di sini ada 2 oke, berarti kita berhasil melakukan 2 task. Lainnya change-nya 0, unreachable-nya 0, fail-nya 0, skip-nya 0, rescue-nya 0, dan ignore-nya 0. Berarti di sini 2 task yang kita lakukan dua-duanya berhasil. Lalu kita lanjut ke playbook kedua. Playbook kedua di sini adalah ditugaskan untuk mengganti banner yang ada di router, dan mengganti dan membuat interface loopback 21. Nah, kita lanjut aja langsung ke second playbook. Nah, di sini second playbook bisa kita lihat sudah terdapat 2 task utama yang seperti diminta, yaitu
Yang pertama, configure the login banner. Jadi di sini kita buat login banner dengan nama dan 2 digit terakhir npm 51 dan loopback 21, yaitu membuat interface loopback 21 menggunakan iOS config. Di sini ada deskripsinya. Nah, di sini langsung kita interface loopback 21 dengan namanya loopback 21. Udah selesai buat itu, kita lanjut aja ke langsung pakai komennya lagi di Ubuntu. Kita langsung menggunakan komen Ansible seperti yang sebelumnya, Ansible Playbook, tapi sekarang nama filenya diganti jadi second playbook. Kita lanjut ke second playbook, kita tunggu lagi. Nah, di sini sudah terlihat task pertama, yaitu membuat login banner sudah oke. Nah, di sini kita terdapat hanya satu change ya yang terjadi di sini, karena sebelumnya saya sudah melakukan percobaan dulu sebelum recording, jadi mungkin login banner saya masih belum terganti, jadi saya masih bisa masih hanya oke saja di sini karena login bannernya masih sama gitu. Terus pada loopback 21 di sini sudah berhasil di change, loopback 21 ya berhasil dinyalakan. Di sini play recapnya iOS XE Management ada 2 oke, yaitu yang pertama yang oke tentang login banner berarti sudah sama, dan pembuatan loopback 21 juga oke dan change-nya menjadi 1. Nah, tapi yang sebelumnya ketika harusnya ini belum ada seperti yang ada di CS saya, di sini akan terdapat 2 change, yaitu login banner dan task loopback. Cuman karena ini sebelumnya saya sudah melakukan pengecekan sedikit-sedikit percobaan dulu, jadi change-nya hanya 1. Kira-kira seperti itu. Lalu sekarang sudah seperti ini, kita bisa lakukan verifikasi ke melakukan putih langsung ke komennya, langsung ke routernya. Jadi kita langsung masukkan alamatnya, ISXE management .cisco.com. Port yang kita gunakan adalah 8181. Langsung kita buka aja. Karena nggak ada key, jadi kita nggak perlu key sama sekali. Sini login as menggunakan login info yang tadi di sini developer. Ya, di situ sudah terlihat login banner saya sudah terkonfigurasi, itu Yogi dan 2 digit angka terakhir dan 51. Passwordnya C1SCO 12345. Nah, kita berhasil masuk. Lalu kita juga bisa verifikasi soal interface tadi. Kita masukkan komen yang sama, show IP interface brief. Nah, di sini juga bisa kelihatan bahwa loopback 21 udah nyala, berarti komennya sudah berhasil. Kira-kira sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.